semuanya, perkenalkan nama saya Desi Panjaitan dengan NIM 7221260007, Prodi Kewirausahaan. Di sini, dalam video ini saya akan menjelaskan analisis risiko operasional terhadap keberlanjutan pada kedai Coffee Depi. Jadi, di video ini saya akan membahas berbagai risiko yang dihadapi oleh usaha ini dan serta bagaimana caranya untuk mengatasi agar usaha ini tetap bertahan. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita mulai kepada materi selanjutnya. Jadi, materi presentasi yang akan saya bawakan yaitu yang pertama, judul dan tujuan penelitian, yang kedua, metodologi yang digunakan, yang ketiga, temuan dan hasil dari analisis ini, yang keempat, kesimpulan dan saran, yang kelima, manfaat penelitian ini bagi saya sebagai seorang mahasiswa kewirausahaan, dan yang terakhir, apa kontribusi saya dalam penelitian ini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa judul dan tujuan dari penelitian ini. Analisis risiko operasional terhadap keberlanjutan bisnis kedai kopi. Tujuan dari penelitian ini ada terdapat 4 poin. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai risiko yang mempengaruhi operasional kedai kopi Depi. Yang kedua, menjelaskan dampak risiko terhadap keberlanjutan usaha. Yang ketiga, memberikan strategi mitigasi untuk mengurangi dampak risiko yang telah diidentifikasi. Yang keempat, menilai peran asuransi dalam melindungi bisnis dan risiko yang tidak terduga. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tantangan yang bisa menghambat kelangsungan kedai kopi Depi. Dengan memahami risiko-risiko ini, kita bisa mencari solusi supaya bisnis ini tetap berjalan lancar. Selain itu, kita juga akan membahas peran asuransi dalam melindungi usaha kecil seperti ini. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian apa yang dilakukan? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis terhadap faktor risiko utama yang dihadapi oleh kedai kopi Depi. Metode pengumpulan data yaitu observasi langsung terhadap operasional kedai dan wawancara dengan pemilik usaha untuk memahami tantangan yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati langsung bagaimana kedai kopi Depi beroperasi dan mewawancarai pemiliknya. Selain itu, kita juga membaca referensi tentang manajemen risiko supaya analisis kita ini lebih lanjut lagi dan lebih kuat. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang temuan atau hasil penelitian. Yang pertama, risiko operasional, kelangkaan bahan baku pada kental manis. Konsekuensi yang pertama, pelanggan loyal mungkin tidak mau membeli karena adanya perubahan rasa dari yang sebelumnya. Yang kedua, harga produk naik karena bahan baku mahal. Yang ketiga, ada penurunan profit karena kehilangan pelanggan. Penyebab terjadinya yang pertama itu gangguan produksi di gudang pabrik dan permintaan pasar meningkat sehingga stok sulit untuk didapat. Strategi mitigasi apa yang dilakukan? Yang pertama yaitu menjalin kerjasama dengan lebih dari satu pemasok. Yang kedua, menggunakan alternatif bahan baku yang tetap menjaga cita rasa produk. Yang ketiga, ada menyediakan stok cadangan untuk mengantisipasi kelangkaan. Salah satu masalah yang dihadapi kedai ini adalah ketersediaan bahan baku, terutama kental manis. Kalau stok habis, pelanggan bisa kecewa dan akhirnya pindah ke tempat lain. Solusinya, kita bisa mencari lebih dari satu pemasok atau menyiapkan stok cadangan agar tetap bisa beroperasi seperti biasanya. Yang kedua, risiko strategis, yaitu lokasi kedai yang kurang strategis. Konsekuensinya, sulit menjangkau pasar yang lebih luas, pelanggan lebih memilih kompetitor dengan lokasi yang lebih mudah diakses, dan penurunan omset karena daya tarik lokasi rendah. Penyebab terjadinya, tidak memiliki modal cukup untuk pindah lokasi dan kedai sudah dikenal di lokasi lama, sehingga pindah bisa berisiko kehilangan pelanggan lama. Strategi mitigasi yang dilakukan meningkatkan pemasaran digital agar pelanggan tetap datang meskipun lokasi kurang strategis. Yang kedua, mengadakan promo atau diskon untuk menarik pelanggan baru. Dan yang terakhir, melakukan survei pasar untuk memilih lokasi alternatif yang potensial. Lokasi usaha ini sangat menentukan tentang keberlanjutan kedai kopi Depi.
Yang ketiga ada risiko kecurangan penyalahgunaan karyawan, konsekuensi kehilangan barang dagangan atau uang, atau bisa disebut dengan adanya pencurian. Yang kedua menghambat keuangan usaha, yang ketiga menurunkan kepercayaan pemilik terhadap karyawan. Apa penyebab terjadinya? Kurangnya pengawasan dari sang pemilik. Yang kedua, tidak adanya sistem keamanan seperti CCTV, dan yang terakhir kepercayaan penuh kepada karyawan tanpa sistem kontrol yang jelas. Strategi mitigasi yang dilakukan memasang CCTV di area kasir dan gudang barang. Yang kedua, memperlakukan sanksi tegas bagi karyawan yang melakukan kecurangan. Yang terakhir, menerapkan sistem shift dengan supervisi yang lebih ketat lagi. Kecurangan karyawan bisa jadi masalah besar dalam usaha kecil, makanya penting untuk menerapkan sistem pengawasan seperti CCTV dan aturan yang jelas agar usaha tetap aman. Yang keempat ada risiko kepatuhan, perizinan atau legalitas usaha. Konsekuensinya yaitu yang pertama, pelanggan bisa beralih ke kedai lain yang sudah memiliki izin resmi. Yang kedua, potensi terkena sanksi hukum atau denda dari pemerintah. Yang ketiga, citra usaha menjadi buruk jika dianggap tidak legal. Penyebab terjadinya yaitu pemilik kurang paham proses perizinan, biaya pengurusan izin usaha yang cukup tinggi, dan proses birokrasi yang memakan waktu yang cukup lama. Strategi mitigasinya yaitu mencari informasi dari instansi pemerintah terkait cara mengurus izin dengan biaya yang lebih murah atau lebih rendah. Yang kedua, mengajukan bantuan modal atau program pendampingan UMKM. Dan yang terakhir, menggunakan jasa konsultan bisnis untuk mempercepat proses legalitas. Legalitas usaha itu penting. Kalau usaha punya izin resmi, pelanggan akan lebih percaya dan usaha jadi lebih aman dari segi hukum. Dan yang kelima yaitu risiko finansial, penurunan daya beli masyarakat. Konsekuensinya yang pertama, omset turun karena masyarakat lebih memilih mengurangi konsumsi di luar rumah. Yang kedua, profit semakin kecil dan sulit menutup biaya operasional lainnya. Yang ketiga, bisa menyebabkan kebangkrutan jika tidak diatasi dengan baik. Penyebabnya, inflasi menyebabkan harga bahan baku naik, tetapi harga jual tidak bisa dinaikkan terlalu tinggi. Dan persaingan harga dengan kompetitor yang mungkin lebih murah. Strategi mitigasi yang dapat dilakukan, menerapkan strategi harga fleksibel sesuai dengan kondisi pasar. Yang kedua, menawarkan menu ekonomis agar tetap terjangkau oleh pelanggan. Dan yang terakhir, mengurangi biaya operasional dengan menjaminkan stok yang lebih efisien. Ketika daya beli masyarakat turun, bisnis harus lebih kreatif dalam mengatur harga dan menyediakan menu yang tetap terjangkau supaya pelanggan tetap datang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang peran asuransi. Yang pertama, melindungi aset dan properti usaha. Jika kedai mengalami kebakaran dan barang dagangan rusak, asuransi akan menggantikan kerugian tersebut sehingga usaha bisa kembali beroperasi tanpa harus mengeluarkan dana besar secara tiba-tiba. Yang kedua ada menjaga keuangan tetap stabil. Jika kedai Devi menjual barang secara kredit atau misalnya sembako lainnya dan pembeli tidak bisa membayar tepat waktu karena kondisi ekonomi, asuransi kredit dapat memberikan kompensasi atas keterlambatan tersebut. Dan yang ketiga adalah memberikan perlindungan bagi karyawan. Jika seorang karyawan mengalami kecelakaan saat bekerja, asuransi akan menanggung biaya pengobatan sehingga pemilik usaha tidak harus membayar sendiri dan keuangan usaha tetap stabil. Yang keempat ada mengurangi risiko hukum dan gugatan. Jika pasokan kental manis untuk kedai Kopi Devi tertunda atau rusak saat pengiriman, asuransi bisa mengganti kerugian terbesar sehingga usaha tetap bisa beroperasi tanpa harus membeli bahan baku baru dengan biaya sendiri atau biaya yang lebih mahal. Dan yang terakhir, memberikan kepercayaan lebih bagi pelanggan atau mitra bisnis. Jika ada pelanggan yang mengalami masalah kesehatan karena alergi terhadap minuman tertentu yang dijual di kedai Kopi Devi, asuransi dapat membantu menanggung biaya medis pelanggan tersebut dan mencegah tuntutan hukum terhadap usaha.
Kenapa asuransi penting untuk kedai kopi DP? Karena yang pertama, mengurangi risiko finansial akibat kejadian yang tak terduga. Yang kedua, menjaga kelangsungan usaha meskipun ada gangguan. Yang ketiga, meningkatkan rasa aman bagi pemilik usaha, karyawan, dan pelanggan. Dan yang terakhir, memastikan bisnis tetap stabil dan tidak mengalami kerugian yang besar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu kedai kopi DP menghadapi berbagai risiko, mulai dari kelangkaan bahan baku, lokasi yang kurang strategis, hingga risiko finansial akibat daya beli masyarakat yang semakin menurun. Yang kedua, beberapa risiko dapat dikendalikan dengan strategi mitigasi yang lebih baik, seperti pengelolaan stok, pemasaran digital, dan perizinan usaha. Yang ketiga, asuransi dapat menjadi solusi tambahan untuk melindungi usaha dari kejadian tak terduga seperti kebakaran, pencurian, atau kerugian finansial akibat inflasi. Saran yang pertama, meningkatkan diversifikasi pemasok untuk menghindari ketergantungan pada satu sumber bahan baku. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan komunitas lokal untuk meningkatkan daya tarik kedai. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial untuk promosi agar bisa menjangkau pelanggan yang lebih luas. Contohnya di Facebook, di TikTok, di Instagram, atau aplikasi yang lainnya. Dan yang terakhir, mengurus izin usaha secara bertahap untuk meningkatkan kredibilitas bisnis. Kesimpulannya, semua usaha pasti punya risiko, tapi kalau kita mengelola risiko itu dengan baik, bisnis tetap bisa berjalan dan bahkan berkembang lebih besar lagi. Selanjutnya, apa manfaat penelitian bagi mahasiswa kewirausahaan? Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, memahami cara mengelola risiko usaha kecil dengan pendekatan yang sistematis dan menambah wawasan dalam menyusun strategi mitigasi untuk menghadapi tantangan bisnis. Yang kedua ada meningkatkan keterampilan dalam analisis keuangan dalam operasional untuk bisnis skala kecil. Yang ketiga ada mempelajari bagaimana keputusan bisnis dapat mempengaruhi pertumbuhan usaha dalam jangka panjang. Sebagai seorang mahasiswa, penelitian ini sangat berguna karena saya jadi tahu bagaimana cara menghadapi risiko dalam bisnis. Jadi kalau nanti kita punya usaha sendiri, kita sudah lebih siap dan sudah tahu beberapa ilmu yang harus dipelajari. Selanjutnya yaitu presentasi kontribusi. Kontribusi saya dalam penelitian dampak risiko operasional terhadap keberlanjutan kedai kopi Devi di Desa Rumari dengan menggunakan pendekatan Enterprise Risk Management, yaitu di bagian pendahuluan, metode penelitian, dan pembahasan. Secara keseluruhan, kontribusi saya sebesar 25% dari 100%. Karena ini adalah tugas kelompok dari kami, kelompok 7 yang terdiri dari 4 orang. Di sini kami berbagi tugas, jadi itu disamaratakan semuanya. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari semua presentasi yang saya lakukan. Kesimpulannya, dari penelitian ini kita bisa lihat bahwa setiap usaha pasti punya tantangannya sendiri, termasuk kedai kopi Devi. Ada banyak risiko yang bisa mengganggu kelangsungan usaha, mulai dari bahan baku yang tiba-tiba langka, lokasi yang kurang strategis, sampai masalah karyawan yang tidak biasa saja berbuat curang, seperti melakukan pencurian atau kecurangan-kecurangan lainnya. Jika tidak diantisipasi dari awal, usaha bisa kena dampak besar, seperti kehilangan pelanggan atau bahkan mengalami kerugian besar atau kebangkrutan. Intinya, bisnis itu harus fleksibel dan terus beradaptasi. Ketika ada masalah, jangan terlalu panik, tapi cari solusi. Apa solusi terbaik untuk bisnis Anda? Dengan pengelolaan yang baik, kedai kopi Depi bisa terus berkembang dan bertahan di tengah persaingan yang banyak. Yang penting, tetap semangat dan selalu siap menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi. Baik, itu tadi penjelasan dari saya tentang analisis risiko pada kedai kopi Depi. Semoga ini bisa menambah wawasan baru tentang bagaimana usaha kecil menengah menghadapi tantangan bisnisnya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih, bye-bye.